Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartadi. NIM 2003402021070. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi belajar kepada siswa. Motivasi belajar di sini sangat begitu penting kepada seluruh pembelajar atau seluruh mahasiswa. Itu sangat begitu penting karena motivasi belajar kita atau mahasiswa juga dapat ditingkatkan dengan maksimalkan fasilitas pembelajaran. Misalnya dengan memanfaatkan perpustakaan dan teman sekolah, proses belajar, agar siswa tidak bosan belajar di dalam kelas. Agar kita tidak bosan belajar di dalam kelas, kita menggunakan teman-teman, menggunakan perpustakaan. Di situ ada juga ada manfaat media belajar. Manfaat media belajar di sini contohnya seperti kita menggunakan HP, menggunakan laptop, menggunakan sembarang juga bisa menimbulkan atau menumbuhkan motivasi belajar kita lebih giat. Di dalam motivasi belajar itu teman-teman ada komponen motivasi, di mana di dalamnya itu ada dua, yaitu yang pertama itu ada komponen dalam, yang kedua itu komponen luar. Nah, komponen dalam itu seperti apa? Adalah kebutuhan yang ingin dipuaskan. Semisal kita memuaskan belajar tentang karir, contohnya tentang pribadi, kita bisa menggunakan komponen tersebut. Nah, terus yang kedua itu adalah komponen luar. Apakah komponen luar itu adalah tujuan yang hendak dicapai? Nanti kalau kita bisa belajar, memotivasi belajar, meningkatkan motivasi belajar, itu tujuan yang pertama itu kita mencapai apa yang ingin kita capai. Contohnya kita ingin menguasai belajar matematika, ingin menguasai mata pelajaran bahasa Inggris, kita harus berfokus atau pertama itu kita harus fokus dengan belajar kita. Difokuskan di salah satu belajar. Kalau kita semisal ingin berfokus ke belajar yang satu, kita harus fokuskan ke belajar yang ini. Terus dilanjut yang kedua itu ada fungsi. Ada fungsi motivasi sebagai berikut. Fungsinya motivasi itu ada beberapa macam, yaitu ada 3 macam. Yaitu yang pertama itu pendorong orang untuk berbuat dalam mencapai tujuan. Nah, kita sebagai motivasi kita membutuhkan dorongan atau kita membutuhkan arahan dari orang lain, yaitu kita membutuhkan bantuan orang lain. Terus yang kedua itu penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Kita kalau fungsinya motivasi itu menentukan arah perbuatan kita kepada tujuan hendak yang kita capai. Kita ingin membuat atau ingin menentukan arah. Bagaimana kita arahnya? Kalau kita harus memahami mata pelajaran ini, contohnya sahabat-sahabat, teman-teman, kita harus memahami mata pelajaran ini. Nah, kalau kita menumbuhkan motivasi belajar, kita tahu bahwasanya arah kita ke sini. Yang pertama, arahnya kita ke sini. Itu fungsinya motivasi belajar. Terus yang ketiga itu penseleksi perbuatan, sehingga perbuatan orang yang mempunyai motivasi senantiasa selektif dan tetap terarah kepada tujuan yang ingin dicapai. Nah,
kita fungsinya motivasi belajar di sini bahwasanya mempunyai mempunyai motivasi senantiasa selektif dan tetap terarah kepada tujuan yang ingin dicapai. Mesti ini terarah kepada yang ingin kita inginkan lah. Di sini ada poin penting untuk tentang motivasi belajar tersebut, yaitu yang pertama itu tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh bagaimana lingkungan sekitar membentuknya. Ia akan berkembang dengan optimal jika ia tinggal di tempat yang memberikan dia kesempatan untuk dapat mengeksploitasi kemampuannya. Ada tugas orang tua di sini teman-teman, yaitu memberikan contoh, masukan dan dukungan bagi anak. Nah, misal kita teman-teman nanti mempunyai anak, kita harus sebagai orang tua kita harus memberikan contoh bagaimana perilaku baik, bagaimana memberikan dukungan agar anak kita baik, agar anak kita semangat belajar. Karena sekarang itu motivasi belajar anak itu teman-teman, kadang kalau orang tua kita memberikan uang baru kita kadang baru teman-teman atau siswa itu kita mengerjakan atau belajar karena ingin dikasih uang oleh orang tua, contohnya gitu. Kalau kita sebagai orang tua ya itu adalah poin yang bagus untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Kita berikan uang untuk meningkatkan motivasi belajar anak, kita berikan uang, kita bilang bahwasanya kalau sampean itu mau kasih uang sama saya, ini uangnya, kamu belajar dulu. Itu adalah pertama yang sangat bagus untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.